Mari kita membaca daripada Markus 6 ayat 14 sampai 29, dan saya akan memetik satu topik untuk kita belajar adalah kebenaran sejati tidak dapat terpadamkan. Mari kita membaca ini bersama-sama dengan suara yang kedengaran, dan kita baca bersama ya. Dari ayat 14 sampai 29. 1, 2, 3. Raja Herodes mendengar tentang kejadian itu karena nama Yesus sudah terkenal di mana-mana. Ada orang berkata, Yohanes Pembaptis telah dibangkitkan daripada kematian. Itulah sebabnya dia mempunyai kuasa melakukan mujizat. Yang lain berkata, dia ini Elia. Ada pula yang berkata, dia ini nabi, seperti nabi zaman dahulu. Ketika mendengar hal demikian, Herodes berkata, dia Yohanes yang kepalanya telah dikupancung, tetapi dia hidup semula. Sebabnya memang Herodes telah memberikan perintah supaya Yohanes ditangkap, diikat dan dipenjarakan. Herodes berbuat demikian karena Herodias, istri kepada saudaranya Filipus yang telah dikawininya. Yohanes pernah menegur perbuatan Herodes itu, mengambil istri saudaramu sebagai istrimu adalah haram. Akibatnya Herodias menaruh dendam terhadap Yohanes dan hendak membunuhnya. Tetapi hasratnya terhalang karena Herodes takut akan Yohanes. Herodes tahu Yohanes seorang yang benar dan suci, oleh itu dia melindungi Yohanes. Herodes juga suka mendengar kata-kata Yohanes, meskipun kata-kata itu membuatnya sangat gelisah. Akhirnya Herodias mendapat peluang apabila Raja Herodes mengadakan perjamuan hari jadinya untuk semua pegawai tinggi kerajaan, panglima dan tokoh masyarakat Galilea. Anak gadis Herodias menari dan menghiburkan Herodes serta tetamunya. Oleh itu, raja berkata kepada gadis itu, marilah daripadaku apa sahaja yang kamu ingini dan akan kuberikan kepadamu. Dia menyambung dengan sumpah, apa sahaja yang kamu minta akan kuberikan kepadamu, walau separuh kerajaanku sekalipun. Gadis itu pergi bertanya kepada ibunya, apakah yang patut ku minta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Kisah ini segera kembali kepada raja dan berkata, aku mau kamu berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas talam sekarang juga. Lalu raja amat berduka cita, tetapi apakah daya? Dia telah bersumpah di hadapan semua tetamunya. Oleh itu dia tidak mau menolak permintaannya. Dia pun memberikan perintah kepada askar supaya membawa kepala Yohanes. Askar itu pergi ke penjara lalu memancung kepala Yohanes. Dia membawa kepala itu di atas talam dan menyerahkannya kepada gadis itu. Lalu gadis itu menyerahkan kepala Yohanes kepada ibunya. Apabila murid-murid Yohanes mendengar perkara itu, mereka datang dan mengambil jenazah Yohanes lalu mengebumikannya di dalam kubur. Kita ingin mempelajari satu kisah yang tragis, yang kita ketahui bahwa kisah ini adalah sesuatu kisah yang menyayat hati, yang disampaikan oleh Markus dalam catatan pembacaan kita tadi. Dan di sini kita perhatikan bahwa Markus dia menekan bahwa kebenaran sejati itu, next slide ya. Kebenaran sejati yang bersumberkan Tuhan bersifat abadi dan tidak boleh dimusnahkan oleh kuasa manusia ataupun kekerasan.
Di dalam bahagian ini kita akan membahas ada yang pertama kita akan melihat kebenaran yang akan sentiasa hidup dalam hati nurani dan juga berani menegur dosa tanpa kompromi serta menuntut pengorbanan yang tinggi daripada penganutnya. Dan kita ketahui kalau kita melihat keadaan dunia kini, dunia ini seringkali berfikir kebenaran boleh disembunyikan, kebenaran sejati boleh dibungkam, ataupun membawa erti dipaksa untuk berdiam, ataupun tidak dibenar untuk bersuara, ataupun boleh kita dapat mengerti disekat daripada menyatakan pendapat, ataupun dalam erti dibunuh. Apabila suara kebenaran dirasakan terlalu tajam atau mengganggu keselesaan hidup kita, di mana manusia cenderung dengan menggunakan otoriti, menggunakan kuasa, menggunakan status maupun kedudukan, ataupun kekerasan untuk menutupi kebenaran. Balik kepada kisah selulung yang walaupun dalam sekian waktu kita tahu apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi kita tidak dapat berbicara, kita tidak dapat menegur. Lalu cara Tuhan, dia pakai seorang anak di antara mereka, jemaat di antara mereka, untuk menyatakan kebenaran itu. Untuk memberitahukan kepada jemaat di sana bahwa ada sesuatu perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Definisi kebenaran sejati ialah kebenaran yang kita boleh katakan kebenaran mutlak, ya, yang tetap benar walaupun ditolak oleh manusia. Kebenaran itu dikatakan kebenaran yang tidak berubah. Seperti nyanyian kita tadi, bahwa kebenaran itu adalah dirinya Yesus sendiri. Kebenaran tidak mati bersama dengan peredaran zaman ataupun keadaan dan situasi. Dan kebenaran itu yang dikatakan berasal daripada Tuhan Yesus, yaitu firman Tuhan. Dan juga kita boleh katakan kehendak Allah Bapa. Sebab mengapa dikatakan seperti itu? Tuhan Yesus sendiri dia mengaku bahwa aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dia katakan aku adalah kebenaran. Ingat bahwa kebenaran itu tidak dapat tidak dapat terpadamkan. Kalau arti daripada dipadamkan dengan cara apapun kita guna pakai untuk memadamnya, tidak dapat. Dan juga dalam arti terpadamkan, dia tidak boleh terpadam dengan sengajanya. Tanpa kita melakukan sesuatu, dia terpadam. Kebenaran yang kita bicarakan pada pagi hari ini adalah kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang sejati. Ya, bahagian yang pertama, kita dilihat daripada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Next slide. Kita perhati dalam pembacaan kita tadi. Kisah ini dia bermula dengan peristiwa kematian Yohanes. Tetapi dengan rasa takut Herodes. Pada waktu itu, dalam pembacaan kita tadi, pada waktu itu Yohanes sudah dibunuh, dalam arti kata lain, dia sudah meninggal dunia. Dia tidak ada pada waktu kehadiran Tuhan Yesus. Namun, apabila Herodes mendengar tentang Yesus Kristus, dia panik. Ya, mungkin ada masalah slide ya. Dia bingung.
dia mungkin stres. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-16 dikatakan itu pasti Yohanes Pembaptis. Di situ Herodes katakan itu adalah Yohanes Pembaptis. Bukan, dia tidak seperti orang lain berpikir itu Tuhan Yesus. Tetapi untuk Herodes pada waktu itu dia berkata itu mungkin Yohanes Pembaptis. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Kita perhatikan mengapa Herodes begitu ketakutan. Sebab kebenaran sejati itu hidup. Tidak dapat terpadamkan ataupun dipadamkan begitu sahaja. Menurut Matthew Henry, ini seorang yang membuat penafsiran, dia mengatakan keganasan hati nurani yang bersalah adalah hukuman neraka di bumi. Herodes telah memenggal kepala Yohanes, tetapi dia tidak mampu mendiamkan ataupun suara kebenaran yang ada di dalam batinnya. Ya, ini yang kita perhatikan yang berlaku dengan Herodes. Message yang ingin kita tekankan adalah kebenaran sejati tidak boleh mati. Ia akan hidup walaupun dia berdepan dengan segala usaha dunia untuk memadamkannya. Ia akan terus hidup. Bahkan dia juga dikatakan sebagai penghibur bagi orang yang dikatakan yang mentaati kebenaran firman. Dan juga dia sebagai hakim bagi orang yang menolak dia. Sangat menyedih sekali. Dia juga boleh menghantui hati nurani orang yang bersalah. Sebab kebenaran itu tidak dapat dipadam ataupun terpadam. Next slide tuh. Next slide. Mari kita melihat satu kisah mengenai penggera ataupun alat ataupun sistem yang mengeluarkan bunyi, cahaya, isyarat sebagai amaran tentang sesuatu keadaan yang tidak boleh dimatikan. Bayangkan ada seorang pekerja yang secara rahasia dia telah menyeleweng uang syarikat bernilai puluhan ribu ringgit. Orang ini sangat licik dan dia memalsukan resit, juga dikatakan memanipulasi laporan audit. Dan akhirnya tiada siapa orang pun yang tahu tentang perkara ini. Dia sudah berpikir bahwa dia sudah membunuh ya kebenaran itu dan menguburkannya di dalam file yang tertutup. Tetapi berpuluh tahun berlalu, dia berjaya menjadi seorang yang berhasil, seorang yang menjadi kaya raya. Namun setiap kali dia menonton berita tentang tangkapan rasuah di televisi, atau setiap kali dia mendengar perkataan audit, jantungnya berdenyut, berdegup, laju, bahkan mungkin tangannya berpeluh. Boleh kita katakan dia tinggal di rumah mewah, tidur di tilam yang empuk. Tetapi dia tidak pernah tidur lena. Mengapa? Karena kebenaran itu hidup.
Ia seperti penggera di dalam hati nurani yang tidak boleh dimatikan. Begitu juga yang berlaku dengan Herodes. Dia sudah memenggal kepala Yohanes, tetapi kebenaran ajaran Yohanes tetap hidup. Kita perhatikan dia begitu suka mendengar apa yang disampaikan oleh Yohanes. Itu yang menghantui setiap langkah Herodes. Saudara, kebenaran Tuhan itu tidak mati bersama dengan keadaan dunia, peredaran zaman. Ia akan sentiasa hidup dan berbicara dalam setiap hati manusia. Sama ada dia sebagai penghibur bagi orang yang taat atau sebagai hakim bagi orang yang menolak. Bagaimana dengan kita mengendalikan penggerak hati nurani di dalam diri kita apabila kita melakukan kesilapan yang rahasia? Ayat 17 sampai yang ke-20, kebenaran sejati berani menegur dosa. Next slide. Yohanes ditangkap karena dia berani menyatakan kebenaran tentang dosa moral Herodes yang mengambil Herodias, ya, istri saudaranya. Di mana Yohanes berkata, tidak halal engkau menjadi istri saudaramu. Kalau kita lihat daripada ayat yang ke-18. Ini merupakan satu teguran yang sangat tegas. Juga yang merupakan nubuatan. Ya. Di mana Yohanes tidak memutarbelitkan kebenaran atau mencari jalan selamat. Kalau dalam arti kata politik, dia menegur perkawinan sumbang dan perzinahan Herodes dengan Herodias, istri saudaranya Filipus. MacArthur sering menekankan bahwa pengkhotbah yang setia mesti berani menegur dosa tanpa mengira status pesalah. Ini MacArthur. Dalam bahagian ini, sifat kedua kebenaran sejati yang kita temukan adalah berani menegur dosa tanpa memilih bulu. Peribahasa Melayu mengatakan memilih bulu merupakan bersikap tidak adil dengan membezakan layanan terhadap orang berdasarkan hubungan, berdasarkan rupa, pangkat, kekayaan, dan kepentingan tertentu. Seperti yang ditegaskan oleh John Calvin, seorang pelayan Tuhan, tidak boleh dibutakan oleh pangkat seseorang. Dosa tetap dosa, tidak kira siapa yang melakukannya. Kita perlu ketahui, kebenaran mesti disampaikan sebagaimana adanya, tanpa mengira status, atau untuk menyedapkan telinga semata-mata. Next. Mengisahkan tentang seorang dokter pakar. Bayangkan kita pergi ke hospital berjumpa seorang dokter pakar. Kita adalah seorang orang penting, orang VIP, kita adalah seorang yang kaya, berpangkat tinggi dan dihormati oleh masyarakat. Selepas membuat imbasan MRI, dokter mendapati ada ketumbuhan kanser yang bahaya di dalam tubuh kita. Ada dokter yang baik itu akan memikir, oh orang ini sangat berpengaruh. Dia tidak mau merosakkan moodnya hari ini. Saya memberitahu saja yang dia cuma perlu rehat dan makan vitamin. Dan perkataan yang sedemikian tidak akan pernah ungkap di dalam diri seorang dokter yang baik. Seorang dokter yang benar-benar memberi perhatian.
Dia tidak akan pernah memikir sesuatu yang mengambil berat terhadap orang itu dengan memberitahukan bahwa dia harus mengambil waktu rehat dan makan vitamin. Tetapi dia akan berkata, Tuan, Anda ada kanser dan kita perlu buangnya dengan segera. Menegur dosa itu adalah sama seperti diagnosis dokter tersebut. Yohanes Pembaptis tidak membenci Herodes. Sebaliknya dia bertindak sebagai dokter rohani yang berani mendedahkan kanser dosa. Herodes dan Herodias, bahwa mereka adalah punca dosa yang timbul di kalangan mereka. Perhatikan bahwa kebenaran sejati itu tidak akan mampu menipu kita. Hanya dengan membuatkan kita merasa selesa menuju kepada kebinasaan. Saya dan saudara dipanggil Tuhan menjadi suara kenabian. Adakah kita, saya dan saudara, berdiri untuk kebenaran di tempat kerja kita? Adakah saudara sedang berdiri di tengah-tengah komuniti dan ketika kita melihat mereka salah, apakah kita memiliki sikap berani? Sebab keberanian yang ada di dalam kita, kebenaran sejati itu dia dapat mencairkan message hanya untuk menyedapkan telinga orang yang lain. Dia tidak sedemikian. Tetapi kebenaran sejati adalah mencairkan message. Dia bukan tidak mencairkan sesuatu yang dikatakan oleh karena kita adalah orang penting, lalu kita tidak menyampaikannya dengan sikap kasih. Yang berikutnya dari ayat 21 sampai yang ke-29. Karena maruah dan kesombongan. Di sini saya perhatikan dengan sangat teliti. Tidak sedikit orang Kristen yang sama seperti ini. Di mana karena maruah dan kesombongan di hadapan tetamu, di mana Herodes dia sanggup melanggar hati nuraninya dan memerintah supaya Yohanes dipancung. Di sini kita melihat hakikat yang ketiga, kebenaran sejati menuntut harga yang sangat mahal. Bermaksud ada harga yang harus dibayar. Juga di sini di bahagian ini kita perhatikan bahwa keadaan-keadaan yang berlaku dengan kita pada hari ini, di mana dunia seringkali membalas kebenaran itu dengan penganiayaan, dengan kebencian, dengan penderitaan. Jikalau kita mengalami keadaan yang sedemikian, kalau kita akui bahwa kita adalah orang Kristen, bahwa kita adalah juga hidup dalam kebenaran firman, tidak dapat kita nafikan bahwa kita berdepan dengan situasi itu. Kita sedang melakukan sesuatu yang benar, tetapi dunia menafikannya. Dunia berusaha untuk menjatuhkan dan meruntuhkan kita. Dunia sering berusaha memperhatikan setiap langkah kita. Tetapi ingat, sebagai orang yang percaya Tuhan, kebenaran sejati itu sentiasa menuntut harga yang sangat mahal. Dan itulah sebabnya tidak mudah hidup seorang Kristen yang sejati. Dinasihatkan kepada saya dan saudara, berdiri teguh demi kebenaran selalunya membawa kepada kerugian duniawi. Tetapi ia memiliki nilai yang abadi. Mari kita melihat kisah seorang insinyur muda yang dipecat.
kita perhatikan realiti hidup hari ini. Bayangkan seorang engineer lagi muda, tetapi dia adalah seorang yang sangat jujur. Semasa dia menyemak sebuah proyek bangunan komersial bernilai jutaan ataupun begitu tinggi nilainya, dia mendapati ada sesuatu yang dikatakan kecacatan besar pada struktur bahan yang dipakai ataupun yang sedang diguna pakai. Jika ia dibiarkan, bangunan itu berisiko untuk menjadi runtuh ataupun pasti juga akan membunuh ratusan jiwa ataupun orang. Ianya mungkin akan berlaku di waktu yang akan datang. Dan engineer muda ini dia melaporkan hal ini kepada pengurus atasan. Tetapi bosnya yang tamak menyuruh dia supaya diam. Kamu perlu sign dan meluluskan dokumen tersebut agar serikat kita tidak ada kerugian uang ataupun masa. Engineer muda ini dia menolak. Dia berpegang kepada kebenaran dan integriti. Lalu dia melaporkan perkara itu kepada pihak atasan. Apakah akibatnya? Serikat itu memecatnya. Serikat itu menyaman dia. Dan dia dikecam oleh semua teman-teman dan semua pekerja yang ada di serikat tersebut. Dan dia hilang punca pendapatan. Itu engineer muda yang jujur. Dia membayar harga yang sangat mahal untuk memilih kebenaran. Di mata dunia dia kalah, sama seperti Yohanes Pembaptis yang kehilangan kepalanya di penjara. Namun keberaniannya telah menyelamatkan nyawa orang lain dan mengekalkan perkenanan Tuhan. Saudara, mempertahankan kebenaran sentiasa menuntut pengorbanan. Tetapi ia adalah pengorbanan yang paling mulia. Jarang sekali kita menemukan orang yang sama seperti engineer muda ini. Tetapi sebagai orang Kristen yang mengerti dan mengetahui dirinya adalah seorang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan dan dia tidak akan pernah mudah jatuh ataupun dia tidak akan pernah mudah diperdayakan oleh dunia ini. Setiap kali kita memilih untuk berdiri di atas kebenaran, contohnya kita enggan menerima rasuah, ataupun di sebaliknya. Kita juga adalah seorang yang dikatakan mempertahankan morality Alkitab. Kita telah menetapkan dan menentukan diri kita sebagai orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tetapi perlu kita ingat bahwa setiap kali kita melakukan sesuatu yang kita boleh katakan kebenaran sejati, mungkin ada harga yang perlu dibayar. Namun penderitaan demi kebenaran bukanlah sesuatu yang kita boleh katakan kekalahan. Yohanes mungkin mati, tetapi dia berjaya menyediakan jalan bagi sang kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Mengambil iktibar daripada ilustrasi engineer muda ini yang dipecat karena integriti, adakah kita bersedia menanggung kerugian yang kita boleh katakan kerugian uang ataupun status di mata dunia demi mengekalkan perkenan Tuhan? Saudara,
yang Tuhan sungguh kasihi. Dunia akan berusaha untuk memadamkan cahaya Tuhan yang ada di dalam kita. Yang mana kita ketahui bahwa ianya adalah sesuatu yang kita boleh katakan kebenaran sejati. Tetapi marilah kita melihat. Next slide. Ada pentempuran mutlak. Pentempuran yang dikatakan habis-habisan. Yang melibatkan segala kekuatan tanpa kompromi. Sehingga mencapai sebuah kemenangan. Ataupun boleh dikatakan kekalahan yang sepenuhnya. Kita perhatikan cara dunia, dia membungkam, dia memadamkan, dia mematikan suara dengan kuasa. Dia menyembunyikan dosa rohani di sebalik takhta dan keselesaan. Dia menuntut perlindungan marwah dan kesombongan diri. Tetapi sifat kebenaran sejati adalah sentiasa hidup. Sewaktu saya memperhatikan ini, demikianlah keadaan kehidupan saya dan saudara ketika kebenaran sejati ini mengambil tempat di dalam hidup kita, di dalam diri kita, dalam hati kita. Dan dia berdetik dalam hati nurani kita. Dan dia tidak akan pernah mati. Dan kita akan tahu apa yang kita lakukan itu benar ataupun tidak. Kebenaran sejati itu juga adalah berani menebas, memotong, menetak sesuatu yang kuat, yang kita boleh katakan kepalsuan. Malahan kita memiliki suatu keberanian untuk menegur tanpa kompromi. Tidak berkompromi dengan kegelapan. Malahan kebenaran sejati yang dimaksudkan di sini memiliki harga. Dia rela membayar harga tertinggi demi kemuliaan yang kekal. Jika kisah Yohanes berakhir dengan murid-muridnya meletakkan mayatnya di kubur. Kalau kita melihat daripada ayat yang ke-29. Next slide. Dan kisah Tuhan Yesus berakhir dengan kubur yang kosong. Di sini Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Dan ini juga membuktikan yang dikatakan bukti mutlak bahwa kebenaran sejati itu tidak akan pernah dapat dipadamkan ataupun terpadamkan oleh pedang maupun maut. Dengan itu saudara yang Tuhan sungguh kasihi, yang kita ingin tekankan, yang kita ingin rindukan, supaya setiap pribadi kita adalah seorang yang hidup, yang menjadi pembawa kebenaran sejati ke dunia yang gelap, dunia yang kacau, dunia yang tidak menentu ini. Sebab kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk membawa kebenaran sejati itu di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu hari ini. Next slide. Sebagai jemaat Tuhan, baik di dalam community kita, dalam gereja kita, di dalam kelompok ataupun siji kita perlu mengingatkan dan memperingatkan sesama kita, supaya kita seringkali berdoa, senantiasa mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan. Kita perlu memohon keberanian daripada Roh Kudus dan juga memberi keyakinan kepada diri kita sendiri. Oleh karena kebenaran yang ada di dalam kita tetap berdiri teguh. Sebab kita beralaskan iman kepada Kristus.
kita akan menjadi tidak pernah malu untuk menceritakan tentang inti kebenaran itu. Kita menyatakan kebenaran itu bukan hanya di kalangan kita sebagai orang yang percaya Tuhan, tetapi kita menyatakannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, di tempat kita bekerja, di community, dimanapun kita berada setiap hari. Kita harus membiarkan kebenaran yang ada di dalam kita itu bersinar dengan jelas. Melalui apa? Melalui sikap kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita. Kita perlu berdoa, mohon keberanian daripada Roh Kudus, supaya kita menjadi berkat, bukan hanya mengikut musim, tetapi senantiasa. Mari kita tunduk berdoa. Firman-Mu begitu tegas, firman-Mu memperingatkan kami senantiasa supaya kami dapat melangkah seiring kebenaran-Mu. Tuhan, jikalau kami adalah seorang yang diperingatkan dan ditegur oleh Engkau pada pagi hari ini lewat firman Tuhan ini, jika mana ianya adalah sesuatu perkara yang berkaitan dengan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, jika mana ianya berkaitan dengan dosa, kami dengan sikap rendah hati kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Kerinduan kami, jika mana kami adalah umat Tuhan yang telah menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang menjadikan Engkau yang terutama dan yang terpenting dalam hidup kami, sehingga apapun yang kami lakukan setiap hari, kami harus mempercayakan diri bahwa apa yang kami lakukan berdasarkan ataupun menaruh kepercayaan kami sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kami tidak lalai, supaya kami tidak lari daripada apa yang Tuhan telah amanahkan kepada kami semua. Tuhan, kami diingatkan pada hari ini, walaupun kami berada di tengah-tengah situasi keadaan yang sukar, dunia yang berusaha untuk melemah, menjatuh dan meruntuhkan iman kami, yang berusaha untuk menawar, memperdayakan, supaya kami tidak akan maju. Oleh karena firman-Mu mengingatkan kami pada hari ini, kami akan menjadikan kebenaran sejati ini kekuatan hidup kami, menjadi dasar untuk kami hidup seterusnya, menjadi kekuatan untuk kami berdepan dengan berbagai perkara. Dan kebenaran sejati ini juga yang memberikan kami keberanian untuk menceritakan kepada dunia ini bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dan juga tidak ada nama lain yang di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan, hanya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar kebenaran firman ini, Tuhan, Engkau melayani kami pribadi lepas pribadi, supaya hari dan waktu ke depan kami akan melangkah menurut pimpinan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah kami ketika kami berdepan dengan berbagai usaha dunia menjatuhkan kami. Mampukanlah kami Tuhan, berikanlah kami semangat yang baru, kiranya Roh Kudus yang akan menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu mengambil tempat dalam setiap hati kami sebagai pendengar, dan kami akan menghidupinya, menjalani hidup kami ke depan, mengikut kehendak dan rencana Allah sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua sudah berdoa. Amin.